Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung clamping force seperti yang dicontohkan pada slide minggu lalu dengan objek produk yang sudah kalian buat. Sebenarnya dari petunjuk video yang saya jelaskan minggu lalu sudah sangat jelas. Ya, jadi sudah sangat jelas rumusnya, kemudian cara mengerjakannya, ada contoh soalnya. Tetapi mungkin karena kurang dibaca, jadi ya bertanya, ya seperti itu, nggak apa-apa. Ini akan saya jelaskan. Yang kurang lebih isinya, penjelasannya sama persis dengan apa yang saya jelaskan di slide yang kemarin. Jadi saya hanya mengulang saja. Kalau ini masih bertanya, ya nanti kita akan selesaikan ya. Pertama, saya akan membuat sebuah produk sebagai contoh kecil-kecilan saja, yaitu membuat sebuah produk, yaitu produk untuk mesin injeksi. Ya, misalkan ini saya nggak akan pakai dimensi terlebih dahulu, saya ngasal saja, asal-asalan saja bikin ya. Jadi misalkan ada produk itu bentuknya seperti ini nih, misalkan seperti ini, asal saja, saya bikin asal saja ya. Seperti ini. Kemudian ini kan berupa garis ya. Lalu ini saya buat offset. Ya, offset. Maaf. Ini saya offset ke arah dalam. Nanti akan saya offset sebagai ketebalannya ya, misalkan ketebalan 2 mili saja. Nah, seperti ini contoh paling sederhana aja. Kemudian saya buat sketch lagi sebagai pusat rotasinya, misalkan seperti ini di sini. Misalkan dari pusatnya ini ya. Di sini maaf. Nah, misalkan di sini. Kemudian ini saya tutup, di sini juga saya tutup. Nah, lalu produk ini saya gunakan fitur revolve. Nah, seperti ini saya putar 360 derajat sehingga membentuk produk seperti ini yang secara manufacturing produk ini diproduksi dengan menggunakan mesin injeksi ya, menggunakan bentuk core dan cavity ya, seperti ini. Nah, kemudian di dalam rumus kita tahu bahwa di slide yang minggu lalu ya, kurang lebih soalnya seperti ini. Jadi ini tugas buat Anda membuat estimasi perhitungan clamping force pada peralatan pencetak mold ya, yang telah dibuat produknya minggu lalu. Materialnya jenis ABS ya. Untuk menghitung luas proyeksi, kita gunakan nanti fitur yang ada di SolidWorks. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya buat gambar sederhana berupa seperti mangkok. Nah, tugasnya sudah cukup jelas contohnya pada slide sebelumnya. Jadi di sini ada sebuah material berupa ABS yang nanti akan dicetak menjadi sebuah produk yang sudah kamu desain pada minggu sebelumnya. Ini contohnya. Diketahui luas permukaan proyeksi. Nah, Anda bisa mencari luas proyeksi di SolidWorks. Kemudian flow path atau panjang aliran juga sudah dijelaskan, yaitu di SolidWorks. Jadi silahkan cari flow path-nya berapa produk Anda, kemudian luas proyeksi produk Anda berapa,
tebal dari produk Anda berapa, lalu hitung dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Contohnya misalkan ini ya, kita gunakan nanti untuk P spec ya, 175 bar. 175 bar atau sekitar 175 kg per cm persegi dapat dari mana? Silahkan disimak pada slide sebelumnya, yaitu cara membaca LR rasio. Baiklah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya, mengestimasi clamping force untuk produk berbentuk seperti ini. Tentu tidak akan sama dengan produk kalian yang sudah buat, karena ini hanya sebagai contoh. Kalau tidak salah, produk yang kamu buat kemarin berupa kursi atau kotak yang berupa lubang. Nah, saya akan contohkan secara sederhana, kurang lebih nanti sama ya caranya. Silahkan disimak. Yang saya contohkan berupa bentuk seperti mangkok. Nah, saya akan buat core dan cavity-nya untuk memperjelas. Oke, di sini sudah saya buatkan core dan cavity-nya. Kalian cukup buat produknya tanpa membuat core dan cavity-nya, karena dengan adanya produk saja sudah cukup untuk mengestimasi berapa clamping force yang nanti akan disediakan. Ini saya gambar hanya untuk mempermudah kalian dalam memahami. Nah, seperti ini contohnya. Ini produk, ini core, ini cavity. Kalau dibuat cetakan, core ya ini dan cavity itu kan menutup. Contoh misalkan ini seperti ini. Nah, kemudian ini saya tutup. Nah, gaya yang ditimbulkan dengan adanya bahan yang masuk, ini kan ada bahan masuk. Bahan itu kan ketika ditekan, core dan cavity ini akan mengakibatkan tekanan dan berusaha untuk memisahkan diri. Ya, berusaha untuk, nah seperti ini kalau ditekan. Kalau misalkan ini ada bahan masuk, kemudian bahan itu terdesak, dia akan ingin keluar seperti ini dan akan menekan cavity untuk bergerak seperti ini. Nah, tugas kita menahan cavity ini berapa sih F-nya supaya tidak keluar. Caranya bagaimana? F yang dibutuhkan berapa, kan gitu. Nah, cara menentukan estimasi ini kan berdasarkan dari produk yang kamu buat. Jadi, seberapa tebal produkmu, seberapa luas proyeksi benda kerja atau produkmu, bahan yang dipakai itu apa, itu perlu dihitung untuk menentukan F-nya berapa. Makanya perlu bantuan SolidWorks untuk mengetahui ya, ini saya geser ke sini. Luas permukaan proyeksi ya. Kemudian flow path atau luas atau panjang aliran. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini. Kalau saya potong, ini misalkan saya buat potongan. Nah, kan seperti ini. Benda itu masuk, misalkan ini saya potong oke, benar ya tadi ke arah ini. Kita cek di sini. Nah, misalkan seperti ini kan. Kalau benda itu masuk ya, bahan dia akan membuat si core ini misalkan terdesak ke sana kan. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus membuat estimasi ya. Estimasinya supaya perhitungan nanti F-nya pas. Nah, kan kamu sudah punya bahan, sudah punya produk yang sudah kamu buat ya. Kemudian kamu buat di SolidWorks nanti berapa panjangnya ya, aliran. Oke, silakan disimak di kursor saya. Saya sudah siapkan di slide yang sebelumnya sebenarnya
Apa sih itu flow path? Coba dilihat lagi. Nah, flow path itu, nah ini kan ada gate. Gate itu ini ya. Nah, jelas cukup. Kemudian dia menghitung panjangnya itu lihat di kursor saya. Nah, sampai sini kan, ini kan adalah panjang aliran atau di sini L. Kalau sampean punya sampean, silahkan dihitung. Misalkan ditentukan gate-nya di sini, ya dihitung dari sini. Nah, nyampe ujung di sini panjangnya berapa? Kasarannya begini aja wis. Saya buatkan di sini adalah sebuah bentuk sket ya, dimana nanti sketnya bisa dihitung panjangnya berapa. Misalkan kayak gini nih. Saya buat sket di sini berupa center line. Nah, misalkan saya hitung dari sini nih. Sketnya saya buat dari sini. Nah, misalkan berupa garis center line di sini. Misalkan dari sini. Atau kita ambil tengahnya di sini. Nah, kita tarik garis ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian sampai di ujung di sini. Nah, ini yang terjauh ya, yang terjauh. Oke. Sekarang berapa panjangnya dari garis yang sudah saya buat? Silahkan diukur ya, di sketch. Di sini kan ada smart dimension ya. Nah, di sini misalkan gini. Maaf. Saya ulangi, misalkan ini. Saya ulangi. Nah, misalkan ini berapa ini? 49,54 misalkan. Terus kemudian di sini saya ukur lagi. Tentu begini ya. Nah, 13,88. Kemudian garis satunya 11. Anggap aja ini 11. Lalu berikutnya ini garis yang terakhir. Misalkan saya 28,27. Silahkan dijumlah panjangnya berapa. Kan tinggal menjumlahkan. Nah, coba saya jumlahkan. Misalkan dari 49,54 ditambah dengan 13,88, kemudian ditambah dengan 11, kemudian ditambah dengan 27. Hasilnya adalah 102,69. Oke. Ini adalah 102,69. Itu adalah flow path. Kalau di sini di contoh soal yang sudah dijelaskan di sini flow path-nya adalah 90. Nah, punyamu adalah 102,69. Oke, seperti itu ya. Kemudian luas proyeksi. Nah, luas proyeksi sangat jelas ya, sangat jelas. Jadi di sini adalah misalkan ini bentuk contoh kayak manifold ya. Nah, ini adalah luas proyeksi. Padahal sebenarnya bendanya adalah seperti ini. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Saya kembalikan lagi di bendamu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya pindahkan yang core cavity-nya ya. Misalkan seperti ini. Sangat jelas ya. Jadi di sini ini bentuk ketika ini dipandang dari sebelah sini ya, si produkmu dia akan terproyeksi. Luas permukaannya bukan luas permukaan dari seluruh selimutnya ini, tapi ketika Anda lihat dari misalkan ini saya hilangkan dulu ya. Nah, ini saya lihat produknya ketika kamu memandangnya dari sisi ini, dari sisi misalkan dari sini, ini ya.
ini adalah luas proyeksi dari si bentuk mangkok ya. Berapakah luas proyeksinya? Ya kita butuh bantuan lagi, kira-kira kita sket lagi berupa apa? Bentuk lingkaran ya. Misalkan ini lingkaran. Nah, misalkan lingkarannya kita buat selebar ini ya. Oke, untuk mencari luas proyeksi kita bisa minta bantuan menggunakan sket ya. Kita buat sket aja di lingkaran misalkan kayak gini. Nah ini ketemu kan 7794 R nya. Nah, 7794 bisa menggunakan manual 7794 kali pi R kuadrat. Nah itu sudah luasan dari lingkaran ini. Tapi kalau nggak mau ya silahkan dibuat misalkan menggunakan bentuk solid misalkan ya, untuk mempermudah. Silahkan seperti ini. Nah apapun lah, misalkan kayak solid kita buat extrude boss misalkan 10 aja, lalu buat aja di evaluate. Jadi di evaluate-nya kita klik di sini nih, kan ada di sini evaluate. Silahkan dicari misalkan menggunakan mass properties atau apa ya, mass properties misalkan, nyari di sini nih surface areanya berapa tadi. Jadi surface areanya yang dibuat atau yang saya klik warna biru ini tadi, nah ternyata adalah sebesar berapa? 95005 atau 95005,30 mm persegi ya. Jadi ini adalah luas proyeksi ya, A proyeksi. Jadi jelas di soal ya, diketahui adalah luas proyeksi, sudah terjawab ini ya. Kemudian panjang aliran itu sudah terjawab tadi ya, besarnya 102,69 dari hasil menghitung tadi. Sekarang tinggal mencari bagaimana P atau tekanan spesifikasi ya, speknya dari rasio atau dari rasio LR ya, dari rasio LR dengan menyediakan grafik yang sudah ada pada slide ini. Cuma karena grafiknya di sini kurang jelas, seperti yang saya jelaskan kemarin, silahkan cari di Google banyak LR rasio dengan resolusi yang lebih jelas supaya nanti bisa terbaca ini ya, seperti itu. Nah ini contohnya membaca grafiknya ya. Kalau yang saya contohkan berupa produk mangkok ya, tadi kurang lebih untuk projected areanya ya, ini projected areanya sebesar 95,005 mm persegi. Sedangkan produk flowpadnya sebesar 102,69 menurut perhitungan yang ada di SolidWorks tadi. Nah, bagaimana cara menghitung clamping force-nya? Kita lihat di sini. Di sini ada rasio thickness. Semua berbanding 1. Sedangkan tebal produk kita ya, ini kalau di contohnya ini 1,25. Sedangkan produk kita tadi tebalnya adalah sebesar 2 mili. Ya. 2 mili. Jadi, sekarang kita cek untuk rasio thickness-nya ya, rasio thickness-nya kita cek di sini. Semua kalau di grafik itu bunyinya 1, sedangkan punya kita adalah 2 tadi yang saya contohkan. Kemudian flowpadnya ya, flowpadnya 102,69 ya, seperti ini. Nah, sedangkan yang ada di grafik itu hanya ada 1. Ini ada tulisan flowpad to wall ratio. Nah, kita kondisikan ini dengan ini berbanding 1. Jadi ini sama dengan berapa banding berapa supaya ini dapat 1, ya kita bagi ini. Kita bagi. Jadi 102,69 ya, kita bagi menjadi 2.
Jadi 102,69 kita bagi 2, hasilnya adalah 51,34 berbanding 1, kan gitu. Sama dengan 102,69 berbanding 2 itu sama dengan 51,34 berbanding 1. Atau kalau kita buat pendekatan di sini, ini jadi 50 berbanding 1. Kita dekatkan aja ya, 50 banding 1. Sekarang kita cek kembali lagi di sini, di grafik ini. 50 banding 1 itu ada di sini. Ya. 50 banding 1 ada di sini. Jadi kalau 50 banding 1 itu grafiknya adalah grafik yang ini, yang paling bawah. Ya, yang paling bawah ini. Setelah kita cek grafik LR, misalkan ya, ini kita dapatkan 50 banding 1. Artinya apa? Dengan ketebalan 1, kita cek di sini. 1 itu ada di, nah, posisinya di sini. Ya, posisinya ada di sini. 1. Kemudian kita tarik. Nah, sampai berpotongan dengan grafik LR 50 banding 1. Itu ada di ini. Nah, yang saya beri contreng ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tarik garis ya dari sini. Kita tarik garis red ini. Nah, kira-kira di sini ini ketemunya berapa? Ini adalah bar satuannya. Nah, ini katakanlah kalau misalkan ini saya asumsikan ya, karena ini kita membaca grafik secara secara kasar ya, tidak secara detail. Jadi ini bisa saya asumsikan kalau di sini ini ada angka 100, di sini ada angka 200, di sini ini sekitar 175 bar. Ya. Jadi rasio ya yang didapatkan atau cavity pressure yang didapatkan adalah sebesar 175 bar. Ya. 175 bar. Ini adalah produk yang saya buat berupa tadi, yaitu berupa ini bentuk mangkok ya. Lah, sekarang silahkan dicari punya Anda. Nanti kira-kira kalau ditarik garis itu sampai di mana. Nah, katakanlah tidak ketemu 50 banding 1. Ya cari pendekatan yang lain. Misalkan di sini ini ketemunya 60 banding 1 ya. Misal kalian nyari nanti ketemunya 60 banding 1. Misal ya ini seperti ini. Nah, kamu cari di atasnya di sini 10. Kan kalau ke atas sendiri 100. 50, 60 itu ada di sini katakanlah. Kamu cari garis, kamu buat garis saja gini. Ya, menurut garis ini. Ini katakanlah 60 banding 1. Nah, kemudian 1 ini kamu tarik lagi garis di sini. Kan kita pakai wall thickness 1 ya. Seperti ini. Ketemu di sini. Nah, kita tarik lagi garis ke arah mendatar ke kiri. Oh, ternyata ketemu 200 bar. Nah, produk yang saya buat tadi dapatnya ini sekitar 175 bar. Nah, setelah itu baru kita kembali lagi ke rumus yang ada di akhir tadi. Jadi rumusnya ada di sini. Nah, ini. Nah, ini kebetulan sama angkanya 175 bar. Jadi 175 bar itu sama dengan 175 kg cm persegi. Yaitu FC yaitu 175 bar atau 175 kg per cm persegi dikalikan dengan, nah ini beda, kalau rasionya 175 sama dikali dengan, nah proyeksinya punya saya tadi beda, seperti yang saya jelaskan di menggunakan SolidWorks tadi, besarannya adalah sebesar 95005 ya milimeter persegi ya, milimeter persegi kan ya. Ini bisa dicari sentimeter perseginya berapa ya. Ini kan masih milimeter persegi.
kemudian dikali dengan thicknessnya berapa? 2 ya, 2 mili. Hasilnya berapa? Kita bisa hitung secara manual. Jadi ini diketahui ya dengan cara membaca tabel, kemudian ini dicari dari menggunakan SolidWorks tadi, sedangkan ini diketahui juga dari produk yang kamu buat 2 mm. Seperti itu, hasilnya berapa bisa dicari menggunakan kalkulator ya. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana cara mengerjakan untuk membuat atau menghitung estimasi clamping force. Satuannya nanti jangan lupa kilogram ya. Terus kemudian bisa dirubah menjadi Newton ya, seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa 95.0005 ini dalam satuan milimeter. Kalau kita mau rubah ini dalam sentimeter persegi, berarti kita harus berapa? Kita bagi menjadi 100 kan gitu ya. Jadi ini milimeter ke sentimeter kan dibagi ya. Berarti ini kalau sentimeternya itu persegi berarti dibagi 2 kalinya kan. Berarti 2 atau satuannya adalah 100. Berarti 950,05 atau dibulatkan aja nggak apa-apa, 950 cm persegi. Coba kita hitung aja. Ini kan 175. Berarti 175 kali 950 kali tebalnya 2 ya, seperti itu. Hasilnya adalah 332 ya. Jadi ini 332.500 ya kilo. Asumsikan aja gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat ya. Jadi ini tinggal dibagi ya. Tinggal dibagi. Jadi tinggal dibagi berapa? Hasilnya berarti sama ya, 332 ya. Kalau ini Newton nanti dibagi 332 kilo, 332.5 ya, kilo Newton ya, seperti ini. Ini adalah hasilnya untuk ini. Oke, demikian bisa dikerjakan untuk proyeknya masing-masing pada produk yang sudah dibuat.